job is to protect you. If I give you the keys, I'm not doing my job. Halo sobat rebahan, bagaimana kabarnya? Udah pada posting TikTok belum? Sebelumnya Mimin mau ngasih tahu kalau video ini sudah pernah Mimin upload sebelumnya. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Check it out. Di awal film, kita melihat seorang pemuda yang sedang bersiap-siap akan berangkat ke tempat kerjanya. Siapakah dia? Pemuda ini bernama Jack Carter. Dia adalah seorang mantan marinir yang baru saja resign beberapa minggu yang lalu. Rupanya ia sekarang bekerja di perusahaan layanan keamanan swasta. Jake Carter, ex-jarhead. Dan ini adalah hari pertama di mana ia memulai pekerjaannya. Studied your file, Sergeant. 2 Purple Hearts. Our agents are held to the highest standard, understood? Yes, sir. Sang kepala keamanan memberikan ucapan selamat datang kepada Jack, dan ia langsung memberikan briefing kepada timnya pada pagi hari itu. Rupanya pada pagi hari ini mereka akan mengawal seorang saksi kunci dalam sebuah kasus yang memberatkan sebuah perusahaan besar di bidang persenjataan. Briefing pun selesai dan mereka menunggu klien mereka yang akan datang menggunakan pesawat. Nathan Miller, Department of Justice. Robert Daniels, Global Hawthorne Security. Klien mereka kali ini adalah Departemen Kehakiman dan ternyata salah satu dari mereka mengenal Jack. I'll be damned, Jake Carter. Morning, Lieutenant. Rupanya ia adalah mantan marinir juga yang sangat akrab dengan Jack Carter pada masanya. Let's go, Miss Tannis. Where the hell are we? Nah, ini dia saksi kuncinya, guys. Dia adalah Olivia Tannis, yang dulunya juga bekerja di perusahaan senjata tersebut. Dan hanya dialah yang memegang informasi pentingnya. Who is she? Olivia Tannis. Dua orang yang berasal dari Departemen Kehakiman ini menjelaskan bahwa mereka memerlukan pengawal ekstra ketat menuju lokasi rahasia sebelum persidangan dimulai. Lalu Jack dan Olivia saling beradu pandangan. Apakah nantinya mereka akan bercocok tanam? Kita juga belum tahu, guys. Sekilas briefing dari kedua belah pihak telah selesai. Mereka pun langsung menuju lokasi yang telah dipersiapkan untuk saksi kunci tersebut. Settle down? Couldn't find a woman to put up with me yet. Suasana cukup kondusif dan santuy di tengah perjalanan. Bahkan Olivia sedang berhayal tentang Jack. Namun tiba-tiba iring-iringan mobil mereka diserang dan mobil yang paling depan langsung hancur terbakar. Jesus Christ! Jack yang sudah terbiasa dengan pertempuran jarak dekat langsung balas menyerang. Rupanya teman Jack mengenali salah satu wajah dari penyerang tersebut. Dia bernama Simon Vogel, yang merupakan komandan pasukan khusus yang dinyatakan telah hilang. Olivia terlihat sangat ketakutan dan tiba-tiba ia berlari ke dalam hutan. Jack yang kebetulan melihatnya segera merespon dan ikut mengejarnya masuk. Namun ternyata Simon juga melihatnya. Lalu ia menyuruh dua anak buahnya untuk mengejar Olive dan mencegatnya dari sisi yang lain. I got to go, coming your way. Roger that. Mereka pun berhasil menangkap Olivia, namun tiba-tiba
Rupanya salah satu anak buah Simon Vogel adalah seorang sniper. Inilah yang membuat tim keamanan pun akhirnya kalah. Akhirnya mereka berhasil menguasai keadaan dan langsung mengejar Jack dan Olivia ke dalam hutan. Sementara itu Jack berhasil menemukan kunci kendaraan yang dibawa oleh salah satu anak buah Simon. Come on. Stay behind me. Let's go, let's go! Simon dan anak buahnya pun gagal, dan tiba-tiba Simon pun ngegas. Lalu di dalam perjalanan terjadi perdebatan cukup seru antara Olivia dan Jack. Olivia yang masih shock mengatakan pada Jack bahwa lebih baik kita meminta bantuan polisi. Namun Jack tidak mau melibatkan pihak kepolisian setempat, dan lebih baik mereka melanjutkan rencana semula. Namun mampir dulu ke rumah Jack. Let's go to the police. No, we can't risk it. Akhirnya Olivia pun menurut dan mereka menuju rumah Jack. Sesampai di rumahnya, Jack langsung mengaktifkan semua CCTV yang berada di rumahnya. Sementara itu, Olivia melihat sekitar ruangan dengan perasaan was-was. Tiba-tiba ia menodongkan senjata pada Jack dan meminta kembali untuk ke polisi. Namun Jack berhasil menenangkannya. I won't let them get to you. Rupanya tatapan Jack yang penuh karisma itu membuat Olive luluh dan kembali tenang. So you trust me now? This is our boy, Jake Carter. Force Recon Marine just back from Afghanistan. Sementara itu, Simon dan komplotannya sedang membuka file mengenai Jack Carter. Dan kini mereka tahu bahwa yang mereka hadapi adalah mantan marinir yang sangat berbahaya. Lalu adegan kembali lagi ke rumah Jack, di mana mereka sedang bersiap-siap. Akhirnya mereka pun selesai bersiap-siap dan akan segera berangkat. Namun tiba-tiba sebuah mobil datang ke rumah Jack, dan Jack pun menyuruh Olive untuk bersembunyi di kamar. Jake. Now. Ternyata yang datang adalah teman Jack dan asistennya. Namun Jack tidak mau begitu saja percaya dan meminta penjelasan. Teman Jack tentu saja mengerti akan hal itu. Pelan-pelan dia menjelaskan secara detail proses dia lolos sampai berhasil ke rumah Jack. Okay. But if I was dirty, I wouldn't come back here with just one more gun. Ia pun mengatakan pada Jack bahwa ia mengetahui siapakah yang menyerang mereka dalam perjalanan. I know who these guys are, okay? Jake, it's me. Jack pun akhirnya percaya dan rekannya mulai menceritakan tentang Simon Vogel. Beberapa tahun lalu Simon dan timnya adalah pasukan khusus terbaik dan diberi sebuah misi di Afrika. Namun ternyata mereka tidak pernah kembali dan sudah dinyatakan hilang. Lalu yang jadi pertanyaan adalah dari mana mereka tahu rute perjalanan? Pasti ada orang yang membocorkannya. Someone tipped him off from the inside. Exactly. Lalu asisten dari rekan Jack tiba-tiba berkomentar. Dan ternyata... Toss it. Oh, ternyata dia guys pengkhianatnya. Dia bernama Ethan, petugas dari Departemen Kehakiman yang ternyata sudah bekerja sama dengan perusahaan senjata tersebut. Olive pun yang menyaksikannya dari CCTV baru mengetahuinya. Where is she? Not here. Ethan langsung menanyakan keberadaan Olivia, namun Jack mengulur waktu dengan mengatakan Olivia tidak berada di sini. Ethan pun segera menggeledah ke seluruh ruangan. Ternyata Olivia cukup cerdik untuk bersembunyi. Satisfied? Jack mengulur waktu sambil menunggu kesempatan. Rupanya Ethan mengancam Jack akan menembaknya jika ia tidak mengatakan di mana Olivia. Sementara itu Olivia mencoba kabur melalui pintu kamar.
Rupanya alarm pun tiba-tiba berbunyi dan Jack mengambil kesempatan. Tiba-tiba komplotan Simon pun datang karena telah dihubungi oleh Ethan melalui aplikasi Messenger. Sementara itu Olive belum berhasil kabur. Kill him! Go, go, go! Through that path leads to the boat. Jack menyuruh Olive untuk segera menuju ke perahu guna meloloskan diri. Untuk kedua kalinya Simon pun gagal. Namun kali ini dia terdiam dan tidak ngegas. Let's go! Lalu adegan berpindah beberapa jam kemudian dan terlihat Olive dan Jack sedang berjalan menyusuri sungai. Lalu Olive berkata lebih baik kita ke polisi. Jack kembali berkata aku tidak mau melibatkan kepolisian. Lalu Olive terlihat bete dan manyun kepada Jack. Akhirnya Jack pun luluh dan ia pun berkata ya udah deh ayo kita ke polisi. Tapi udah ya jangan manyun. Singkat cerita mereka sampai di kantor polisi terdekat. Lalu komandan polisi dan Olive membicarakan hal tersebut secara serius. Rupanya karena cerita Olive tersebut, ia pun menghubungi Departemen Kehakiman guna menggali klarifikasi dan informasi yang lebih lengkap. Namun pihak Departemen Kehakiman malah menyambungkannya pada Ethan. Detective Redmond, my name's Ethan Smith. Ethan langsung mengarang cerita bohong bahwa Jack dan Olive terlibat kejahatan yang sangat serius. Dia pun menyuruh polisi untuk menahan mereka. His accomplice is a young woman named Olivia Tan. Good. Hold and secure them both. Thanks, I appreciate that. Pimpinan polisi pun percaya dan langsung memborgol Jack dan Olive. Mereka pun sampai dan Ethan melarang Simon untuk menggunakan metode kekerasan. Go right ahead. Hi. Ethan masuk dan memperkenalkan diri kepada petugas. Ia meminta bertemu dengan pimpinan polisi dan petugas pun akan segera memanggilnya. Namun tiba-tiba Simon yang memang hobi berperang ternyata tidak sabaran menunggu. Run, go to ground so no one else, got it? Jack dan Olive berhasil lolos, lalu Jack menyuruh Olive untuk segera pergi. Jack menyuruh pimpinan kepolisian untuk segera menyelamatkan diri melalui pintu belakang. Adegan kembali ke dalam di mana Jack masih menghadapi Simon dan komplotannya. Hey, Carter! My name's Simon Vogel. Simon mengajak bicara Jack, namun ternyata ia mengulur waktu menunggu anak buahnya yang sedang mengambil peluncur granat. Setelah ia mendapatkannya, ia pun langsung menyerang Jack.
Ternyata Olive tidak meninggalkan Jack. Simon yang sudah gagal 2 kali tidak begitu saja melepaskan Jack. Let's go, let's go! Go! Get off the main road! Untuk ketiga kalinya mereka gagal, dan kali ini Ethan lah yang ngegas. Jack dan Olive pun akhirnya kehabisan bensin dan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati sebuah hutan. Come on, we gotta move. We gotta move. Go. And go in at sunrise. Sementara itu Simon sangat bernafsu untuk mengejar. Namun Ethan menyarankan menunggu bantuan personil dan mengejar mereka pada keesokan harinya. Thanks. Lalu adegan berpindah ke lokasi Jack dan Olive, di mana sampai saat ini belum ada tanda-tanda mereka akan bercocok tanam. Keep moving until we get a signal on that phone. Get your adrenaline directly somehow. Alright, Liv. Pada pagi harinya Jack menyuruh Olive untuk melanjutkan perjalanan dengan mengikuti aliran sungai. Namun Olive tidak mau meninggalkan Jack dan ingin membantu menghadapi komplotan Simon. Beberapa jam kemudian kelompok Simon sudah ada di situ dan Jack sudah menunggu dengan senjata laras panjangnya. Circle round, cut him off! Go, go, go! Simon menyuruh anggotanya untuk berpencar, namun Jack makin leluasa membunuh mereka satu persatu. Go that way, I'll draw them away! Jack pun tertangkap oleh salah satu anggota Simon. Namun tiba-tiba semua anggota pun tewas di tangan Jack. Namun Ethan berhasil mendapatkan Olive. Put your gun down. Jack menatap tajam dan tidak mau menurunkan senjata. Dan tiba-tiba Olive tiba-tiba membantu Jack dengan menembak dari belakang. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan semuanya. Tapi ada satu lagi yang belum mati, yaitu Simon Vogel. Manakah dia? Dasar, ada di belakang ternyata. Get up! Now! Akhirnya Simon membawa Olive ke tempat sepi dan memaksanya bercocok tanam sebelum ia membunuhnya. Namun ternyata
Akhirnya Jack berhasil mengalahkan Simon. Dan akhirnya Olive berhasil diselamatkan. Untung ada Bang Jack. Kalau enggak, serem. Terlihat adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana setelah Olive bersaksi dan membuka aib perusahaan senjata tersebut, petinggi-petinggi perusahaan pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah ini dia guys. Olive pun kembali pulang ke kota asalnya dan dia terlihat sangat bahagia melihat Jack yang sudah kembali pulih menunggu dirinya sebelum naik pesawat. Buset, dah menang banyak loh. Jack pun hanya tersenyum melihat kepergian Olivia. Halo Sobat Rebahan, bagaimana keseruannya kisah Jack si mantan marinir? Oh iya, film ini ada kelanjutannya ya, dan akan Mimin upload minggu depan. So stay tune dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya buat kalian yang belum subscribe. Satu lagi, buat kalian yang mau memasarkan produknya melalui video-video kami, bisa langsung DM kami ya, bisa dilihat di deskripsi video. Oke Sobat Rebahan, tetap jaga kesehatan selalu ya di masa pandemi ini. Sehat selalu.